dua. Karena kondisi prasiklus itu kan kondisi awal ya. Kondisi awal itu data harus jelas ya. Sekali lagi itu kan sebagian di latar belakang itu belum memunculkan datanya. Jumlahnya tadi loh ya. Itu ya Bapak Ibu, mungkin monggo nanti bisa dicermati kembali ya. Itu. Kemudian untuk berikutnya identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah ini adalah mengidentifikasi masalah yang sudah disebutkan di latar belakang, gitu ya Bapak Ibu. Di latar belakang, gitu ya. Kalau latar belakang itu kan, misalkan Bapak Ibu bisa berangkat dari masalah secara umum ya. Bahwa keberhasilan atau siswa itu faktor lah itu ya, oleh banyak faktor itu ya. Nah, tadi faktor pertama kurangnya motivasi belajar, faktor kedua kurangnya sarana pembelajaran, faktor ketiga model pembelajaran yang diterapkan oleh guru belum tepat gitu ya. Nah ini kan ya sudah beberapa masalah yang disebutkan di latar belakang gitu ya. Nah itu nanti muncul di identifikasi masalah. Nah dari 5 identifikasi atau 4 identifikasi masalah, kemudian Bapak Ibu kan membatasi ya. Nah sedangkan dalam penelitian ini dibatasi pada masalah hasil pemahaman yang masih kurang gitu ya, hasil belajar siswa yang masih rendah kan gitu Bapak Ibu ya, pembatasannya kan di situ. Kemudian rumusan masalah. Lah ini Bapak Ibu ya, rumusan masalah mohon untuk semuanya. Rumusan masalah memang Bapak Ibu itu ini ya fleksibel di sini ya. Artinya kalau Bapak Ibu akan mempetakan atau mempetekakan hasil belajar saja, berarti masalahnya hanya ada satu, betul ya? Apa masalahnya? Ya tentang hasil belajar yang rendah tadi. Kalau dibuat rumusan masalah kan bagaimana, betul ya? Bagaimana, betul ya? Upaya meningkatkan hasil belajar melalui, betul ya? Melalui model pembelajaran PBL pada siswa, misalkan tadi ya, dan bla 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 gitu ya. Itu cukup satu, betul ya? Cukup satu. Kalau Bapak Ibu akan memberi tambahan misalkan faktor pendukung dan penghambat misalkan itu ya, ya boleh-boleh aja, betul ya. Itu kan tambahan ya. Primernya kan hasil belajar sebenarnya itu ya. Hanya konsekuensinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu rumusan masalahnya itu ada 2 atau 3, tujuan penelitian harus sinkron, harus sama, betul ya. Jangan sampai rumusan masalahnya ada 3, tujuannya 1, itu nggak tepat Bapak Ibu ya. Itu harus sesuai rumusan masalah. Jadi kalau tadi rumusan masalahnya itu bagaimana upaya, betul ya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui, betul ya. Untuk mengetahui upaya peningkatan hasil belajar tadi, betul ya, 1. Tetapi kalau Bapak Ibu merumuskan ada 2, betul ya, berarti tujuannya juga ada 2. Tujuan pertama dibuat berdasarkan rumusan pertama, tujuan kedua berdasarkan rumusan kedua harus sinkron ya, harus sinkron. Gitu ya Bapak Ibu, itu hubungannya antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian gitu Bapak Ibu. Kemudian itu untuk di tujuan ya. Kemudian untuk manfaat, kemarin sudah saya komentari bahwa manfaat penelitian itu bisa dibuat 2 bagian ya. Yang pertama manfaat teoritis, bisa manfaat teoritis bagi siswa, manfaat teoritis bagi guru, manfaat teoritis bagi lembaga bisa, betul ya. Kemudian yang kedua manfaat praktis itu ya, bagi siswa, bagi guru maupun bagi lembaga. Gitu ya Bapak Ibu untuk di bab 1.
Oh ya, saya tambahkan Bapak Ibu. Ini yang mungkin ya juga masukan awal. Nomor halaman, ya nomor halaman. Monggo Bapak Ibu ya nomor halaman. Nomor halaman yang betul adalah halaman cover sampai ke halaman bab 1 itu dibuat Romawi Bapak Ibu ya. Cover daftar isi tadi kan ya. Lah, kalau nanti besok kan kalau sudah laporan kan ada apa? Kalau laporan itu sudah lengkap Bapak Ibu ya, halaman pengesahan itu ya. Kemudian bisa dilengkapi setelah cover halaman pengesahan, kemudian bisa ditambah apa moto kalau ada ya, moto persembahan itu ya, oke. Kalau ada itu ya. Kemudian kata pengantar, lah betul Pak Ibu ya, kata pengantar, daftar daftar isi, kemudian kalau laporan bab 4 itu sudah ditambah abstrak, gitu loh ya. Nah ini, jadi mulai cover, betul, halamannya dibuat angka Romawi, kemudian tempatnya di bawah tengah ya Bapak Ibu, di bawah tengah. Oke. Sedangkan mulai bab 1, lah itu ya, bab 1 itu halaman pertama, halaman 1. Nomor halaman tempatnya di bawah tengah ya Bapak Ibu, di bawah tengah. Nomor 2, 3 dan seterusnya itu tempatnya di atas kanan. Oh itu ya, di atas kanan, jangan di bawah semua ya. Itu kaidah tata tulis gitu ya, tata tulis nomor halaman gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nomor halaman nomor 2 3, 4 sampai bab 2 betul ya loh. Kalau sudah masuk ke bab 2 judul itu nomornya kembali ke bawah itu ya. Misalkan bab 2 itu nomornya 10, berarti angka 10 itu ditulis di bawah tengah itu ya. Nah, nanti nomor 11, 12, 13 kembali ke atas kanan. Itu ya Bapak Ibu untuk tempat penomoran halaman. Gitu ya Bapak Ibu, mungkin itu yang saya tambahkan untuk di bab 1-nya. Oke. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu untuk bab 1 sebelum masuk ke bab 2. Cukup jelas Pak. Ya, cukup jelas. Oke. Kita lanjut ke bab 2 nggih. Bab 2 itu oke. Landasan teori. Judulnya ya. Kemudian A, kajian teori. Loh, tata tulis Bapak Ibu. Kalau judul itu tata tulisnya, judul itu semuanya hurufnya besar ya. Bab 1 pendahuluan. Pendahuluan itu kan tulisannya besar semua. Kemudian bab 2 landasan teori, tulisannya besar semua. Tetapi kalau sudah masuk ke subbab kajian teori itu ya loh. Jangan besar semua Bapak Ibu ya, salah ya kalau besar semua. Itu sama dengan judul bab, itu salah. Yang betul adalah yang besar itu huruf pertama. Yang teori berarti K-nya aja yang besar. Kajian, kemudian T-nya besar ya. Untuk tata tulis ya. Jadi siapa tahu nanti ini sudah ada yang putranya kuliah ya. Atau bahkan sudah punya cucu peserta kita ini. Pak Kiai Abdul Aziz Pak, udah punya cucu. Oh sudah Pak Aziz ya, selamat Pak Aziz ya, sama dengan saya Pak Aziz itu ya. Saya itu sudah banyak Pak cucu. Iya, cucu saya itu sudah. Ya. Oke Pak Aziz ya. Jadi untuk tadi ya, untuk di tulisan subbab itu ya, itu tata tulisnya tidak boleh besar semua, tidak boleh ya. Jadi yang besar itu huruf pertama. Kemudian memang Bapak Ibu, apalagi kalau bimbingan di Pak. Kebetulan saya itu kan di
di PAI itu ngurusi skripsi Pak, mulai dari awal sampai sekarang Pak. Saya pekerjaan yang saya saya pilih itu ngurusi skripsi Pak, mulai dari judul sampai ujian munakosah Pak. Kenapa saya memilih skripsi itu ya? Karena Bapak Ibu, perkuliahan bagi mahasiswa itu yang paling trouble, yang paling utama kan di skripsi ya. Jadi saya sangat senang terjun di skripsi, mulai dari membantu mahasiswa, mulai dari bagaimana menemukan judul yang tepat, karena judul aja kalau bagi mahasiswa reguler itu belum tentu 1 kali 2 kali konsultasi bisa dapat judul ya, bahkan sampai 3 kali 4 kali judulnya itu belum gatuk-gatuk itu ya. Tetapi kalau memang yang diangkat itu hal yang baru, belum banyak diungkap itu ya, bisa saja sekali konsultasi judulnya itu karena masih langka langsung saya ACC gitu ya. Oke. Kemudian mahasiswa itu kuliah kan gitu Pak. Kalau di PAI itu saya beri motivasi kuliah cepat-cepat itu loh yang saya itu kan Pak, kalau ketemu mahasiswa itu kan orang Jawa mengatakan nepake diri sendiri. Saya mengingat kondisi orang pedalaman itu ya, orang perantauan, bagaimana kalau kuliah kan harus komitmen kuliah cepat rampung gitu ya. Makanya saya beri motivasi ke mahasiswa kuliah di PAI nggak usah lama-lama gitu ya. Nggak perlu 4 tahun ya. Artinya 7 semester tambah 2 bulan sudah bisa wisuda, saya gitu kan. Mahasiswa termotivasi Pak itu. Oke, termotivasi cepat rampung. Tetapi ada juga, saya tuh punya bimbingan semester 13 Pak, semester 13 belum rampung Pak. Ini ya. Ya, Pak Haji, Iya, Pak. lah inilah gimana suruh rampung, dia itu habis judul Pak ya, habis judul sudah ACC terus ngilang Pak. Hilangnya tuh Pak, cari kerja itu loh ya, kalau sudah dapat kerjaan itu lupa dengan kampus Pak. Ingat-ingat pada waktu sudah waktu kuliahnya hampir habis itu ya, baru sadar. Sampai tak bel Pak itu ya, kamu ini skripsi kamu mau dirampungkan enggak, saya gitu kan gitu ya. Kalau enggak ya wis kena DO aja ya gitu kan ya. Terus dia baru sadar Pak gitu. Oke. Itu ya Bapak Ibu, jadi tentang tata tulis, karena ini PTK merupakan karya ilmiah, sehingga tata tulis itu perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian gini Bapak Ibu, saya tambahkan ya, tentang penomoran halaman sudah, kemudian tata tulis sudah, kemarin sudah ya, artinya misalkan kutipan langsung lebih 3 baris, 1 spasi, betul ya. Kemudian setiap membuat kalimat itu dibuat apa Pak? Itu ya, alinea baru, betul ya, paragraf itu ya, itu berarti kan dibuat masuk ke dalam gitu ya. Itu kan sebagian masih belum ya, setiap menulis paragraf kalimat itu ya. Kemudian masuk ke dalamnya berapa huruf. Nah, kebetulan saya sendiri kan alumni dari UNJ Jogja Pak. Jadi di UNJ itu saya punya pengalaman kuliah di sana itu, dosen-dosennya itu pada killer ya, pada killer. Artinya itu teliti betul Pak. Iya, teliti betul itu Pak. Iya, sampai paragraf itu ditanyakan berapa huruf masuknya ke dalam itu. Gitu ya. Itu ada kalau nggak salah 6 huruf Pak. Nah, kemudian untuk subbab sekali lagi Bapak misalkan tadi salah identifikasi masalah itu kan Bapak menyebutkan ya, berdasarkan latar belakang di atas itu ya, maka betul ya, identifikasi masalah pada tingkatan ini adalah sebagai berikut. Kalau itu ya sebagai berikut kan terus nomor ya loh. Kalau sudah huruf itu kemudian apa? Angka Bapak Ibu nggih. Jangan huruf-huruf semua itu ya. Enggak apa itu tak delok kok. Huruf-huruf itu ya. Jadi huruf angka gitu nggih. Anunya tuh selang-selingnya ya untuk kode ya. Kode penomoran itu loh nggih, kode penomoran. Ya. Itu monggo Bapak Ibu. Karena gini Bapak Ibu, jadwal kita itu nanti setelah mikro
Itu langsung ujian kompre loh Pak Bapak Ibu ya. Iya, ujian kompre. Loh, ujian kompre itu yang diujikan adalah yang Bapak Ibu buat ini, itu loh ya. Ujian kompre itu nanti Bapak Ibu kan punya pengalaman nih dulu waktu kuliah ujian kompre ya. Jadi itu nanti ujian face to face ya, artinya dengan dua penguji, betul ya, dengan dua penguji. Bapak Ibu akan diklarifikasi tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu buat, betul ya. Termasuk kalau ketemu PTK nanti ditanya, mohon Pak Aziz, coba sebutkan urutan bagian bab 1 itu apa saja, loh itu ya. Oh, Pak Aziz. Ya, ditanya kan gitu Pak Aziz ya. Lah, karena pengujinya itu dari UIN Surakarta semua, panduannya itu dari Fakultas Tarbiyah, maka strukturnya harus sesuai gitu ya. Harus sesuai urutannya, iya. Harus sesuai. Betul Pak, itu nanti ya. Itu nanti panjenengan akan diuji di kompre itu ada dua penguji ya. Dua penguji. Ya. Dua penguji dan itu secara lisan ya, secara lisan terhadap apa? Terhadap tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu buat itu ya. Maksud saya artinya pada waktu nanti dibuka oleh penguji kompre itu loh ya. Loh, itu kita kan berusaha itu ya. Jangan sampai membuka satu halaman aja itu ya. Itu penguji sudah banyak komentar. Ini si bimbing siapa gitu ya lah gitu ya. Oke gitu Bapak Ibu ya. Makanya oke. Kalau di ujian skripsi itu ya kalau saya bertanya loh sesungguhnya kan seperti ini, itu kalau mahasiswa menjawabnya oh ini arahan dari Bapak bimbingan saya Pak, ini ya, langsung saya sekak Pak itu ya. Dalam ujian jangan membawa-bawa pembimbing. Iya, ya ini kan hasil karya kamu. Membimbing itu kan sudah memberikan arahan ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau besok di ujian kompre ditanyakan loh, susunannya kok masih seperti ini toh Pak, itu loh yang kok belum sesuai yang ada di Fakultas Tarbiyah, itu loh yang saya selaku pendamping kan sudah nggak kesalahan ya. Artinya sudah template yang salah sudah diperbaiki, kemudian mohon Bapak Ibu ya. Jadi gitu. Kemudian kalau di bab 2 Bapak Ibu masukan saya ya. Di bab 2 bab 2 itu kan kajian teori ya. Berbicara ideal ya, ideal. Ideal itu setiap subbab yang dibahas di teori itu kutipan minimal berapa? Minimal 2. Minimal ya. Itu minimal ya. Minimal. Lebih dari 2 bagus itu ya. Pengertian sholat menurut pendapat A bla 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 bla. Pendapat B bla 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 bla. Pendapat C bla 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 bla. Loh. Kemudian setelah ngutet jangan ditinggal gitu loh ya. Mahasiswa itu pasti sakit hati kalau dikatakan skripsinya itu seperti clipping Pak. Tahu clipping Pak ya? Clipping itu kan kumpulan kutipan-kutipan itu loh ya, ngopi gitu ya. Pasto itu loh ya. Tapi ditinggal itu loh ya. Kalau saya nguji saya tanya, coba kamu baca dari satu halaman ini, andil tulisan kamu atau andil saudara selaku peneliti di tulisan yang mana? Saya tanyakan gitu Pak. Itu kan satu pendapat A bla 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 rampung, kemudian pendapat B bla 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 rampung, terus ditinggal. Makanya peneliti mahasiswa harus punya kontribusi lah, kontribusinya tidak disimpulkan. Ya, itu kontribusinya peneliti atau mahasiswa ya. Berdasarkan pengertian di atas, maka kan itu Pak ya, maka dapat disimpulkan pengertian sholat adalah itu kontribusi dari mahasiswa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya masukan saya bahwa setiap kutipan-kutipan mohon nanti paling tidak disimpulkan ya. Artinya kenapa? Karena kontribusi saudara selaku peneliti itu di situ. Gitu ya Bapak Ibu untuk kajian teori.
Tentunya untuk teori disesuaikan dengan tema yang diangkat, ya, yang diteorikan gitu ya. Mungkin itu. Oh ya, di bab 2 itu kan ada kajian hasil penelitian terdahulu ya. Terdahulu, oke. Oke, itu jadi Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu deskripsikan di situ, satu, nama penulis, kemudian judul ya, baik itu mungkin berupa artikel ataupun dalam bentuk skripsi, betul ya? Oke. Judulnya apa? Kemudian hasil Bapak Ibu ya. Judul hasil, betul ya? Hasilnya apa? Kemudian perbedaan ya, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian Bapak Ibu, betul ya? Itu intinya di perbedaan itu ya. Perbedaan dengan penelitian PTK ini adalah, betul ya? Misalkan penelitian yang terdahulu itu orientasinya ke materi ibadah, sedangkan PTK yang diteliti di PTK ini adalah berorientasi di materi akhlak misalkan, gitu ya. Jadi bedanya di sana. Gitu Bapak Ibu. Kemudian hipotesis tindakan, ini sudah saya sebutkan ya. Hipotesis itu kan jawaban sementara ya. Oke. Kemudian untuk bab 3, sesuaikan dengan urutannya ya. Bab 3 itu kan metode penelitian, mulai dari jenis penelitian, kemudian setting ya. Setting penelitian, tempat. Oke. Mohon tempat penelitian bisa diberi alasan ya Bapak Ibu ya. Apa alasannya? Itu gitu ya. Waktu penelitian disesuaikan panjenengan. Kemudian yang kecil sekali ini ya Bapak Ibu ya. Jangan menggunakan populasi sampel yang kemarin keliru ya. Oke, jadi yang digunakan adalah subjek penelitian ya, bukan populasi sampel. Karena populasi sampel itu Bapak Ibu, itu dikuanti ya. Populasi itu seluruh siswa yang ada, betul ya? Misalkan kalau SMP itu kan kelas 7 itu paralel ya, A, B, C, D, E. Nah, jumlahnya 150 itu namanya populasi, gitu ya. Kalau di PTK tidak ada populasi, gitu ya. Tidak ada istilah sampel ya. Yang ada adalah subjek ya. Subjeknya ada 2, yaitu subjek yang melakukan tindakan yaitu guru PAI. Yang kedua, subjek yang menerima tindakan adalah siswa ya. Siswa perlu disebutkan jumlahnya. Oke, kemudian teknik pengumpulan data sudah ya. Tes. Nah, kemudian indikator kinerja perlu diperjelas Bapak Ibu ya. Artinya indikator kinerja itu target PTK Bapak Ibu itu seberapa besar, betul ya. Maka indikator kinerja bisa Bapak Ibu bahwa target dari PTK ini adalah jumlah siswa yang tuntas, betul ya. Ada misalkan 20 anak dari 25 atau 80% siswa itu ditarget lulus atau tuntas dalam belajarnya, gitu ya. Kemudian untuk prosedur, lah ini ya untuk prosedur tindakan. Prosedur tindakan itu kan sudah masuk ke pelaksanaan ya. Itu mulai dari siklus 1. Di siklus 1 itu isinya adalah ada 4 langkah itu ya, perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Itu siklus 1 ya. Kemudian siklus 2 sama ya. Siklus 2 bagaimana bentuk perencanaan, kemudian pelaksanaan. Lah di pelaksanaan ini kan mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup gitu ya. Kemudian observasi, refleksi gitu ya. Kemudian yang terakhir teknik analisa data, kemudian untuk ya monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi saya hanya sempat mencermati tadi ya kekurangan ya, artinya di latar belakang sudah menyebutkan hasil belajar rendah, tetapi secara kuantitas belum disebutkan jumlahnya berapa gitu ya. Itu perlu Bapak Ibu ya. Monggo itu nanti
disebutkan. Kemudian yang kedua dilihat dari tata tulis nggih. Tata tulis itu nomor halaman masih ditulis di bawah tadi ya. Mohon dibetulkan. Kemudian subbab itu masih tulisannya besar semua. Itu nanti juga dibetulkan, betul ya. Kemudian teori itu mohon Bapak Ibu setelah ngutip dianalisis ya paling tidak disimpulkan. Itu untuk Bu Siti Maghfurah ini apa nggih? Ya paragraf mungkin Bu Siti ya, artinya paragraf itu kan perlu nggih, tata tulisnya masuk ke dalam itu ya. Dicermati, kemudian tadi untuk hasil rendah perlu disebutkan jumlahnya. Mungkin hitung ya Bapak Ibu. Monggo kalau masih ada yang mau ditanyakan. Bapak izin bertanya. Enggak Bu Aan. Untuk ini PTK, ini kan jadulnya 2 hari Pak ya. Ini tuh hanya untuk proposal saja sekarang apa gimana Pak untuk PTK-nya itu? Ini untuk proposal kan hanya sebagai poin-poinnya saja ya Pak. Nah untuk isi dan tindakan penelitiannya sekalian sekarang digarap apa nanti Pak? Saya kurang paham apakah sekarang hanya proposal saja apa langsung sekalian diisi dengan ini Pak, dengan isinya atau dengan penelitiannya Pak. Saya jawab Bu nggih bahwa baru proposal rencana betul ya, rencana proposalnya aja ya Pak. Iya. Baru munculkan data hasil penelitian itu ya, belum memunculkan hasil data penelitian. Iya. Jadi hasil data penelitian itu nanti Bapak Ibu buat setelah praktek ngajar, setelah PPL. Oh iya Pak, iya. Jadi urutannya Bapak Ibu, ini nanti kan proposal 1, 2, 3 selesai. Besok dengan berarti hanya sampai bab 3 ya Pak? Betul, hanya sampai bab 3 Bu. Oh iya ya. Jangan sampai 45 loh ya, 45 ya. Iya. Ya, jadi bab 3 saja, betul ya, bab 3 saja. Ya hitung ya. Bab 3 saja Bu. Nah, kemudian tentunya tadi yang saya sampaikan bahwa untuk isinya karena ini masih betul Bu, masih pada tataran rencana, maka nanti datanya belum detail ya. Iya. Belum dimunculkan ya Pak. Yang saya maksudkan di sini mohon tadi ya terutama urutannya itu sesuai dengan template itu ya. Kemudian yang kedua tata tulisnya itu juga disesuaikan dengan kaidah karya ilmiah gitu ya. Kemudian untuk misalkan tadi saya berkomentar di bab 3 nggih. Di bab 3 itu kan misalkan di prosedur tindakan ini kan baru Bapak Ibu artinya prosedur tindakan itu kan baru dalam bentuk rencana, betul ya, rancangan siklus 1. Kemudian misalkan ya pada tataran perencanaan itu apa yang dikerjakan, betul ya, pada waktu perencanaan itu kan ya. Kemudian pelaksanaan itu ya. Nah, pelaksanaan itu nanti betul ya, besok ya pada waktu akan ngajar pelaksanaannya itu seperti apa. Bapak Ibu kan sudah membuat rancangan kegiatan awal atau pendahuluan besok yang akan saya kerjakan 1, betul ya, betul ya, kedua, betul ya, melakukan persepsi misalkan ya, yang ketiga, betul ya, oke, apalagi memberikan
pertanyaan pemantik misalkan itu ya. Loh, artinya kan itu ditulis reng-rengannya seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Lah nanti di kegiatan inti nanti apa langkah-langkahnya itu baru ya itu betul walaupun baru rancangan tetapi ditulis Bu langkahnya itu apa yang akan dilakukan gitu ya. Oke. Kemudian nanti kalau sudah apa ya? Sudah Bapak Ibu loka karya ini rampung. Besok review dengan guru pamong. Setelah review guru pamong itu kalau tidak salah kan langkah berikutnya itu sudah peer teaching ya. Lah peer teaching betul ya. Peer teaching selesai. Kalau nggak salah Bapak Ibu kan ujian kompre apa ya. Oke. Itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu melakukan praktek ngajar itu ya loh. Oke nggih. Berarti itu nanti masuk ke PPL Bapak Ibu nggih. Itu praktek ngajar yang sebenarnya gitu ya. Nah nanti setelah praktek ngajar Bapak Ibu kan diberi tugas mengupload videonya, betul ya? Video prakteknya gitu loh Bapak Ibu nggih. Jadi pada waktu praktek ngajar pertama itu berarti Bapak mempraktekkan modul ajar PBL, dipraktekkan, dibuat video, diupload, itu berarti tugas PPL 1, kemudian tugas PPL 2 itu praktek ngajar yang kedua menggunakan BJBL itu ya. Kemudian dibuat video, kemudian diupload itu ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu mempraktekkan P5 itu loh ya. Jadi prakteknya itu 3 kali Bapak Ibu ya. Praktek P5 setelah rampung kemudian Bapak Ibu mengupload video. Itu tugas terakhir Bapak Ibu membuat laporan PTK itu ya. Ya, yang membuat laporan PTK berarti proposal kemudian dirubah menjadi laporan itu ya. Kalau sudah laporan maka covernya itu judulnya sudah tidak lagi proposal PTK tetapi sudah judulnya laporan PTK gitu nggih Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kalau sudah laporan itu nanti setelah cover Bapak Ibu melengkapi halaman berikutnya. Setelah cover bisa halaman pengesahan, betul ya. Kemudian kalau mau komplit itu ya ada ya paling tidak setelah halaman pengesahan itu kata pengantar ya. Betul Bapak Ibu ya, kata pengantar itu kan isinya ucapan terima kasih kepada betul ya Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan untuk PTK itu ya. Kan gitu ya. Oke. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada itu ya. Ya monggo itu ya. Itu kan di kata pengantar nggih. Lah setelah kata pengantar kemudian daftar isi. Lah daftar isi itu kan nanti isinya sudah lengkap nggih Bapak Ibu ya. Artinya daftar isi itu mulai dari halaman judul, halaman pengesahan, betul ya, kata pengantar, betul ya, daftar isi, betul ya, abstrak, lah itu ya, abstrak gitu ya. Nah, jadi kalau nanti sudah laporan, maka saya mengarahkan abstrak itu kan harus sesuai dengan kaidah yang benar. Abstrak itu hanya 1 halaman, betul ya. Abstrak itu kan dibuat 3 paragraf itu ya. Paragraf pertama isinya kan latar belakang masalah dengan tujuan penelitian. Paragraf kedua itu isi bab 3 metodologi jenis penelitian, itu ya tempat, waktu, pengumpulan data sampai betul ya Bu, itu bab 3. Ya. Kemudian paragraf yang terakhir itu kan hasil penelitian gitu ya. Itu nanti abstrak itu dibuat pada waktu Bapak Ibu membuat Bapak Ibu ya. Lah kemudian abstrak
bahasa proposal dengan bahasa laporan harus beda ya. Apa bedanya? Bedanya misalkan ya, kalau masih proposal itu contoh tujuan penelitian ya loh. Kalau dalam proposal biasanya penulis itu memberikan tulisan gini, tujuan yang akan gitu ya, tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah bla 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 bla, itu ya. Marsikal TNI M. Kan gitu Pak ya. meninjau lah. Atau di bab 3 betul ya. Penelitian ini akan dilaksanakan, akan kata-kata akan itu ya, akan itu proposal Pak ya, akan itu belum itu ya. Tetapi kalau nanti sudah dalam bentuk laporan, kata-kata akan dihilangkan gitu ya. Jadi langsung itu ya, penelitian dilaksanakan di gitu ya, bukan akan lagi ya, gitu Bu. Ya. Dan nanti bab 4 itu isinya adalah pertama Bapak Ibu mendeskripsikan prasiklus gitu ya. Ya tadi prasiklus itu berapa siswa yang tuntas, berapa siswa yang belum tuntas gitu ya. Kemudian berapa persen gitu ya. Sektor Medan terhubung bersama Polrestabes Medan untuk proses dibuat tabel, kemudian dibuat diagram batang, kemudian dibuat diagram lingkaran. Jadi ada Polri berpangkat brigadir yang diduga membunuh seorang pria. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu prasiklus. Nah kemudian siklus 1, betul ya. Siklus 1 betul ya. Sama siklus 1 ya. Setelah melakukan tindakan, betul ya. Pada siklus 1 maka betul ya. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan, betul ya. Dari sekian menjadi sekian, betul ya. Jumlah siswa yang tuntas bertambah menjadi sekian, betul ya. Anak itu ya. Kemudian itu kan deskripsi ya, kemudian dibuat dalam bentuk tabel, betul ya. Tabel itu kan ditabelkan, kemudian di diagram batang, kemudian diagram lingkaran. Itu siklus 1, kemudian siklus 2 itu ya. Nah, jadi nanti di bab 4 itu Bapak Ibu melaporkan prasiklus, siklus 1, siklus 2. Itu isinya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti di bab 5 itu kan tinggal kesimpulan dan saran itu ya. Kesimpulan dan saran. Gitu nggak Pak Buaan ya. Jadi sementara ini baru proposal. Nanti laporan lengkapnya itu setelah PPL. Kita masih panjang ini Bapak Ibu. Kita masih panjang. Itu waktu PPG-nya masih lama. Itu yang masih lama karena ini kan lokakarya sudah berakhir. Bisa tinggal mereview ya. Setelah mereview itu kan lokakarya mulai dari LK berapa 5 ya, LK 5, LK 6, 7, 8 itu ya. Itu nanti dicermati oleh guru pamong gitu ya, diberi masukan gitu ya. Kemudian setelah itu aku ingin menjadi satu teaching itu ya. Yang memiliki Mungkin itu Bu An. Enggak kalau masih ada yang lain. Pak, saya untuk LK7 tuh revisi, Pak. Oh iya. Oke. Tapi apa yang mau diperbaiki itu kan nggak ngerti apa yang sisi mana yang harus diperbaiki itu Pak untuk yang V5 tuh LK7. Jadi saya bingung di situ kan ada keterangan revisi atau diperbaharui. Jadi gini Bapak Ibu, jadi kalau oke, jadi Bapak Ibu untuk apa ya? Untuk pembaruan itu untuk sementara mungkin kita tunggu besok aja Bu ya. Besok kan ada masukan dari review ya Pak. Oh iya. Betul, review. Dari review itu nanti kan banyak masukan dari grup pamong. Yang jelas kan grup pamong itu kan Bu, beda dengan saya ya. Artinya kalau guru pamong itu kan langsung praktis seperti Bapak Ibu, artinya ke sekolahan itu loh yang terjun langsung ke sekolah. Masalah belajar, masalah instrumen itu kan tidak teori tetapi langsung
praktek gitu ya, menerapkan Iya, Pak. sesuatu. Ya, Ya, siap. jadi untuk perbaikan besok menunggu review masukan dari guru pamong. Lah setelah guru pamong mencermati atau memberikan masukan, baru nanti Bapak Ibu ada kesempatan memperbaiki, kemudian mengupload itu ya, mengupload di dalam review itu ya. Review lah nanti baru nanti saya dengan guru pamong akan memberikan nilai kedua ya, nilai setelah direvisi gitu. Yuk. Itu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga. Punten Bapak mau bertanya. Ya silakan. Terkait dengan peer teaching boleh Pak? Oke, nggak apa-apa, bisa. Ya silakan. Ini saya mau bertanya tentang peer teaching. Itu apa yang mau disiapkan itu dan apa yang mau ditayangkan ketika di jendelanya tuh Pak? Apakah di modul apa di materi ya? Terus waktunya kan terbatas gitu kan? Iya, betul. Berapa menit? Ya. Kalau logika sih kalau untuk pendahuluan nggak nyampe Pak itu, jadi seberapa menit coba? Oke, jadi gini. Gimana singkat-singkat apa aja gimana gitu? Oke, jadi gini Bapak Ibu. Jadi peer teaching itu sudah pada tataran praktek. Oh, itu ya sudah pada tataran praktek. Jadi besok apa yang Bapak Ibu rancang kemarin satu modul, jadi kan ada 3 modul ya, itu ya, modul PBL, modul BBL, modul P5, itu ya tugasnya ya. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu itu ya, untuk bahan yang nanti sebagai bahan yang nanti dipraktekkan itu ya. Saya memberi masukan, pilih yang termudah itu ya, jangan mempersulit diri itu ya. Pilih yang termudah itu yang Bapak materinya menguasai, dilihat dari prosesnya itu lebih mudah gitu ya, lebih mendukung itu ya, maka silakan itu yang dipilih. Kemudian seperti apa? Prakteknya seperti apa? Karena itu mikro teaching, mikro itu kan kecil ya, ya. Jadi hanya 15 sampai 20 menit prakteknya, gitu ya. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah poin-poin di komponen pembelajaran. Poin-poin itu contoh itu ya. Jadi hanya 3 bagian yang Bapak Ibu lakukan. 3 bagian itu apa? Bagian pertama berarti kegiatan awal atau pendahuluan, gitu ya. Kemudian kegiatan inti, kemudian itu ya ada sub itu, gitu ya. Di kegiatan pendahuluan, jadi monggo Bapak Ibu beri jatah waktu. Jadi kalau misalkan 20 menit itu Bapak Ibu bagi 3 menit untuk pendahuluan, gitu ya. Kemudian misalkan 3 menit untuk penutupan, berarti kan 6 ya Bapak Ibu ya. 6. Berarti kan sisanya masih berapa? Masih 14 menit. Nah, 14 menit itu nanti dialokasikan untuk inti pokok pembelajaran, kan ya? Paling tidak reng-rengannya seperti itu. Nah, kemudian 3 menit untuk pendahuluan itu apa yang dilakukan itu ya? Bapak Ibu harus di kegiatan awal, misalkan diawali salam, gitu ya. Kemudian setelah absensi misalkan doa. Setelah doa misalkan apa Bapak Ibu? Persepsi, gitu ya. Oke. Itu kan sebenarnya bagiannya banyak, tetapi perlu Bapak Ibu singkat, itulah ya. Contoh salam ya, oke lah, salam itu kan singkat, betul ya. Setelah salam misalkan absen, waktu absen
mohon sekali lagi. Nah, murid di RTC nama-nama adalah nama mahasiswa teman jenengan sendiri, itu ya. Nama, kalau hafal nggak apa-apa, nggak hafal panjenengan siapkan namanya, betul ya. Ayo anak-anak pagi hari ini sebelum Bapak lanjutkan kita absen dulu ya. Yo siapa? Abdul Aziz hadir enggak? Loh gitu ya. Kan itu ya. Saiful hadir enggak? Itu ya. Loh gitu kan ya. Nah supaya nanti hasil praktiknya bagus, maka antara guru dengan siswa itu harus kerjasama. Harus kerjasama dalam arti memerankan peran masing-masing, gitu ya. Contoh, guru pada waktu melakukan absensi itu kan tugas guru ngabsen, itu ya. Maka siswanya ya respon, itu ya. Jangan mentang-mentang temen bejekan, itu ya. Kemudian pada waktu dipanggil, halo, aja hadir enggak, itu ya. Aja, diem aja, itu ya. Itu berarti nggak bagus itu pembelajarannya kalau ternyata siswanya nggak respon itu ya loh. Makanya siswanya juga langsung gitu loh ya. Nah kemudian absen nggak perlu dipanggil semua, cukup 1-2 berarti. Setengah menit untuk absen itu ya. Setengah menit untuk apalagi kegiatan pendahuluan itu ya. Nanyakan itu ya, oke. Itu sehingga 3 menit itu pas. Doa itu kalau Bapak senang doa yang dibaca Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas gitu ya. Ya waktunya habis. Nah, doa biaya ada doa kita pelajaran pada pagi kita buka dengan bacaan basmalah loh. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Gitu artinya apa poin-poin karena apa nanti yang dinilai itu adalah poin-poinnya Pak ya. Di kegiatan awal tidak ada kegiatan atensi sudah muncul bro ya. Gitu ya. Mungkin kalau ada selingan speaking misalkan ya loh. Misalkan itu ya. Sudah muncul itu ya. Walaupun munculnya itu hanya 5 detik. Hanya 5 detik. Enggak masalah itu ya. Enggak masalah. Gitu ya Bapak Ibu. Termasuk nanti pada waktu apa? Pada waktu kegiatan inti gitu ya. Kegiatan inti itu panjenengan harus bisa memanage waktu gitu ya. Memanage waktu gitu ya. Karena 15 menit ya. 20 menit kok belum rampung langsung diberi kode waktu habis gitu. Habis. Loh, kalau Bapak Ibu Belandang, tahu Belandang ya? Belandang itu orang Jawa, orang bahasa Indonesia itu berlanjut itu ya. Dan nanti kalau mahasiswa lebih dari 20, padahal yang praktek itu kan 9 mahasiswa ya. Nanti rampungnya jam berapa? Itu ya Bapak Ibu, jadi inti-intinya aja ya. Jadi monggo nanti Bapak Ibu karena besok itu untuk berbincang kan online ya, artinya Bapak Ibu online itu yang perlu dipersiapkan adalah bisa dalam bentuk PPT ya, bisa Bapak Ibu ya. Artinya PPT materi yang dalam PPT misalkan itu ya. Artinya itu untuk mendukung pembelajaran artinya itu bisa nonton. Gitu ya. Mungkin masih ada yang mau ya tadi yang perlu dipersiapkan. Modul yang kemarin dibuat ya Pak Prof. Yang ya punten Bapak berarti modul yang kemarin diupload tuh berarti ini kan. Betul itu Pak. Lah, itu kan yang sudah kita buat.
latihan itu kalau mahasiswa reguler itu kan latihan ngajar itu loh ya. Latihan ngajar itu siswanya belum sebenarnya. Oh, siswanya teman sendiri, namanya practicing gitu loh ya. Gitu loh ya. Itu baru latihan loh. Ngajar yang sebenarnya nanti di PPL gitu loh ya, di PPL itu kan. Berarti kalau Pak, kalau ngabsen namanya saja Pak. Misalnya ya. Ahmad Muhaimin itu ada. Iya loh. Nanti termasuk bahasa Bapak. Itu yang pertama misalkan guru ya, artinya selaku guru menyebut walaupun Pak Saiful itu sepuh itu ya. Siap. Itu ya. Ya. Iya. Ayo. Betul ya. Ya Saiful kalau diulang Pak Aziz itu ya perhatikan. Kenapa? Karena posisi Saiful di sini selaku berperan selaku siswa loh. Murid. Anggap aja murid kok. Pada waktu Pak Saiful menyapa Pak Aziz gitu loh ya. Ya sapaan Saiful itu selaku murid kepada guru betul ya. Pak Guru Aziz. Misalkan ya. Jadi mohon nanti actingnya Bapak Ibu ya, actingnya supaya hidup ya perlu bersama tadi. Siap. Ya, ayo anak-anak ada yang mau ditanyakan loh itu ya loh. Ya, siap. Bentuk ya, Pak Aziz ya. Itu ya, mau tanya apa? Ya loh. Oke. Makanya Pak Ibu sinetron ya. Sinetron itu kan bermain peran itu ya. Lah sekarang main sinetron sendiri ya. Ya yang disinetronkan mengetar. Itu ya. Nanti setelah Bapak Ibu artinya kekurangan ya itu kayak gini Pak dapat tadi ya termasuk pembagian tugas nanti ada yang suruh mengajar yang di kemudian karena itu ada yang merekam berarti kan harus ditentukan siapa yang bertugas untuk merekam itu ya merekam itu ya karena rekaman itu nanti yang harus diupload ya harus diupload di LMS. Rekaman itu audio video itu apa Pak? Kumaha? Nanti kan direkam Pak ya. Nanti dalam bentuk audio video Pak ya. Betul, Pak, dalam bentuk video, Pak. Artinya ini kan seperti ini ya rekam aja, Pak. Betul ya? Betul. Apa namanya apa kalau rekaman kita Vicon seperti ini? Ngezoom ya, bukan ngezoom. Apa namanya? Oke. Apa? Nanti gambarnya seperti ini, Pak. Hanya tadi artinya nanti kan ngajarnya kan online Pak. Saya mengharapkan waktu ngajar itu panjenengan memanfaatkan PPT betul ya. Artinya dengan PPT itu nanti akan nampak betul ya. Oh misalkan anak-anak hari ini tema yang akan kita pelajari loh. Pada waktu Bapak Ibu menyebutkan tema berarti kan memunculkan betul ya. PPT Bapak Ibu. Oh gitu ya oke. Kemudian ini kalau bisa layar betul ya layar ya. Monggo ini Pak Aziz atau Pak Saiful mungkin lihat coachnya dan teman-teman. Layar background ya. Background panjenengan atur apa diberi judul apa ya judulnya sesuai judulnya ya perticing gitu ya. Ya oke. Nanti kitanya berdiri itu Pak nanti. Ya monggo. Itu nanti kan oleh panitia juga ada. Aku tidak akan pernah. Jadi ada pembekalan. Malam Pak ya. Pembekalan. Mungkin ada pembekalan mikro ada titiknya.
Ada Pak, Kalau nanti malam. Hah? Nanti malam. Iya, Pak. Oh ya, ya paling tidak ini saya sudah nyicil itu ya. Paling tidak panjenengan sudah punya gambaran dan nanti secara detailnya pada waktu ketemu dengan Pak Hakiman itu bisa lebih detail lagi ya secara teknis mungkin. Semoga kalau masih ada, ini waktu kita sudah habis Pak, kontraknya. berarti ini tuh dengan sesama mahasiswa dulu tak Pak? Ya. Ya betul Bu. Belum berarti jadi ke PPL ya Pak, belum sama mahasiswa berarti. dengan teman sendiri nanti dibagi dua, karena 2 hari dibagi 2 kelompok Bu. Iya, Bagi iya. 2 Berarti kelompok. bukan dengan anak-anak ya. Kalau dengan anak-anak kan nanti untuk PPL ya Pak. Enggak, Oh, ini iya, dengan Kalau untuk Bang Hakim, Iya, iya. Nah, untuk tempatnya gimana Pak? Itu untuk Maaf sih, penampilan tempatnya. Apakah Ya, perlu disiapkan ngajarnya atau tempat yang kan seperti ini. Seperti ini. gimana gitu? Seperti ini. Oh, seperti ini aja Pak. Jangan sampai Oh. ke gunung, ke sawah. Oh gitu. Oh kayak gini aja Pak ya. Boleh di kafe, Bu, di kafe. Ya. di kafe. Iya, iya. Ngajar secara online, iya, ngajar secara online itu. Iya, iya. Ngajar secara itu ya. Bapak mungkin terakhir Pak, boleh bertanya Pak? Monggo. Sebentar Pak, ini untuk uji kompre nanti itu didampingi oleh Bapak atau dosen yang lain gitu Pak? Iya, dan Mudah-mudahan sih Bapak, mudah-mudahan. tidak boleh pembimbing uji mahasiswanya sendiri. Jeruk. Berarti teman siapa Pak? Ya, iya, pasti. Sama Pak. Hanya memang karakter orang itu macam Pak. Kalau saya kan nggak perlu tanong gitu ya. Tanong. Untuk apa sepaneng saya? Kalau saya kan memang karakternya gini Pak. Itu dari dulu mulai dari ngajar reguler itu ya. Ngajar itu dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Ya untuk apa sepaneng kalau maksudnya gini Pak, artinya sama aja ya, sama aja. Nanti silang jadi itu berbeda ya. Jadi satu bisa dibagi di bidang metodologi, yang satu di bidang konten izin dari. Oke. Kira-kira 2 bulanan. Nggak apa-apa, siapapun yang penting Bapak Ibu menguasai itu aja. Pak, matur suwun Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya, cukup ya untuk hari ini. Umroh. Kalau Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zat besi pembentuk sel darah merah. Aktifkan. Pak Muhammad. tugas. Belum. Iya Pak. Ya. Kumaha nasi urang. Murni pilihan timnas Indonesia. Kopi pedas series present. Ini pedas, gurih, sampai Kopi pangsit filter, pedasnya santuy. bisa lebih nyamber. Kopi pedas bebek, pedasnya nyamber. Basah please. Kopi pedas duel, pedasnya goyang. Indonesia. Nama ini jarak matematika, tapi saingannya pintar, kamu bisa. Nutrition Plan Nutri-Blend Omega 2. Baru Nutrition Plan Nutri-Blend Omega mengandungkan susu segar dan coklat premium omega 3 dan Nikmat. apa coklatnya? Benar, makasih Bu. Aduh, nih ikat aja. Tenang, kan ada Rejoice 3-in-1. Bikin rambutku ternutrisi, harum, dan lembut. Rambut lembut gak pakai lepek. Rejoice 3-in-1. Wah iya, tiap hari ada PR, ngaji, banyak yang harus diapalin. Susah tahunnya. Temanku saranin champion. Katanya bagus buat otak. Jadi ngapain juga bikin khusus. Ada susu, protein telur, 10 vitamin. Bagus kan buat otak?
Energi untuk otak, energi untuk tubuh.